Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Malam ini kalau tidak salah kita masuk pada malam tanggal 1 Dzulhijjah, betulkah? Saya belum ada tahu ini, kayaknya malam ini tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya kita sebentar lagi akan masuk hari raya Idul Adha. Ada beberapa amaliyah yang dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya di bulan yang mulia ini. Yang pertama, kita dibolehkan untuk berpuasa. Yang afdalnya adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Jadi kalau besok ada yang kepingin puasa berturut-turut sampai tanggal 9 hari, maka itu sangatlah baik sekali. Kalau tidak bisa berpuasa 9 hari, maka berpuasalah 2 hari, yakni di tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah dikenal dengan hari Tarawiyah, dan tanggal 9 Dzulhijjah dikenal dengan hari Arafah. Dan kalau seandainya juga tidak bisa 2 hari, maka sekurang-kurangnya berpuasa sehari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Imam Muslim bahwa Nabi pernah ditanya tentang fadilah daripada puasa Arafah. Lalu Nabi menjawab, "Shamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal atiyah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya puasa Arafah itu fadilahnya adalah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang berpuasa tersebut setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi setahun yang lalu diampuni, setahun akan datang juga diampuni. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya diampuni dosanya yang lalu, dosa yang akan datang, tetapi lebih daripada itu, kata ulama, di balik itu ada hikmah yang terkandung, adalah siapa yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah kemudian dia puasanya diterima oleh Allah, bukan hanya sah saja tapi diterima oleh Allah, maka orang itu insya Allah dijamin tidak akan meninggal dunia sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Tapi kalau seandainya orang itu tidak puasa Arafah, tidak ada jaminan untuk hidup sampai tahun depan. Kenapa ada jaminan? Karena Nabi tadi mengatakan dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni juga setahun yang akan datang. Padahal kita belum tentu hidup tahun depan sudah diampuni. Ini menunjukkan bahwa dosa kita, bahwa kita dipanjangkan, diberi kesempatan panjang umur dalam setahun. Nah, dan memang wallahu alam ya, biasanya kalau orang itu ditakdirkan meninggal tahun itu, biasanya ada saja sebabnya orang itu gak puasa, atau dia puasa namun tidak sah, atau dia puasa tapi tidak diterima oleh Allah. Itu ada saja penyebabnya orang itu meninggalkan puasa tadi, kalau seandainya dia ditakdirkan tahun itu meninggal dunia. Nah, ini kebiasaan. Tapi kalau Allah mentakdirkan meninggal, ya walaupun orangnya puasa ya meninggal juga. Cuman ya tadi kata ulama, di balik itu ada hikmah yang terkandung
yaitu dijamin panjang umur sampai tahun depan. Jadi yang kepingin hidup sampai tahun depan, jangan lupa puasa nanti. Hari apa itu? Hari Kamis depan ya? Hah? Seminggu lagi. Nah, Kamis depan itu. Kamis kan Jumat ya? Jumat ya? Kamis 8, 9-nya Arafahnya. Nah, jangan lupa kalau enggak puasa jangan-jangan meninggal. Baiklah ya. Kemudian selanjutnya setelah kita puasa tanggal 9, maka malam harinya nanti adalah malam lebaran. Biasalah kita hidupkan malam itu dengan takbiran dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian besoknya melaksanakan salat Id dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau salat Idul Adha itu disunahkan sebelum setelah salat subuh, setelah masuk subuh sampai pulang dari salat Id, itu dianjurkan kita tidak makan, tidak minum. Nanti makan minumnya setelah pulang dari salat Id. Dan yang afdalnya pertama kali yang makanan masuk ke dalam perutnya adalah daging kurban. Tapi kalau nunggu daging kurban puasa sampai sore sama aja puasa. Ini kan bicara afdal kan ya, bicara afdal. Karena sebenarnya gini ya, orang berkurban itu sebenarnya dulu kalau kita bicara orang-orang dulu ya, berkurban itu adalah mereka berkurban masing-masing. Jadi habis salat Id mereka pulang ke rumah motong sendiri, kemudian bagikan sendiri. Itu orang dulu begitu tuh, orang zaman dulu. Tapi kan kalau masing-masing motong repot juga, apalagi rumah kita rapat-rapat begini. Nah, ala kulli hal ada kalau tidak salah orang Bugisnya, tapi nggak tahu semuanya atau enggak ya. Karena ada saya beberapa pernah bertetangga dengan orang Bugis. Jadi orang Bugis itu kalau salat Idul Adha, artinya hari raya Idul Adha, setelah pulang sholat Id, mereka itu kayak setengah wajib motong ayam. Setengah wajib. Itu orang Bugis tuh. Kalau dia nggak bisa kurban, sekurang-kurangnya motong ayam. Kenapa? Harus menumpahkan darah hari itu. Itu adat mereka tuh. Tapi nggak tahu apakah masih berlaku. Masih kah ya? Orang Bugis itu. Itu yang saya tahu tuh. Tapi apakah semuanya atau enggak, wallahualam. Itu kayaknya setengah wajib mereka motong ayam itu di rumah itu. Nah itu ya. Nah kemudian kurban ini disunahkan setahun sekali, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari dalam setahun. 10, 11, 12, 13, 4 hari dalam setahun. Beda dengan akikah. Kalau akikah sekali seumur hidup. Kalau kurban setiap tahun sekali, hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 4 hari dalam setahun. Kurban ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mempunyai keluasan rezeki. Tapi bagi mazhab yang lain seperti Hanafi atau Maliki ya, Hanafi kalau tidak salah, mereka mengatakan itu hukumnya wajib bagi yang mempunyai keluasan rezeki, bagi yang mampu. Nah sekarang permasalahannya, bagi yang mampu itu yang bagaimana maksudnya? Apakah kita termasuk kategori orang yang mampu dalam berkurban atau tidak? Kalau seandainya kita mampu berkurban tapi kita tidak mau berkurban, maka hukumnya adalah makruh. Sangat dimakruhkan kalau ada orang mampu tapi tidak mau berkurban. Nah kategori mampu itu bagaimana? Di sini ada para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud mampu itu adalah orang yang bisa membeli hewan kurban, yang dia mempunyai, orang yang mempunyai kelebihan harta di 4 hari itu, 10, 11, 12, 13, di 4 hari ini dia mempunyai kelebihan harta, yang harta itu bisa membeli hewan kurban. Maka orang itu sudah dikatakan mampu. Orang yang mempunyai keluasan rezeki. Dalam mazhab kita sunnah dia berkurban.
Kalau dia tidak mau berkorban, hukumnya makruh. Kalau kita mengambil pendapat pertama ini, semuanya kita mampu ini. Karena masing-masing di rumah kita punya tabungan ini. Hewan kurban berapa sekarang? Di sini berapa? 3 juta sumbangannya? 2.850. Kayaknya tabungan kita lebih daripada itu. Maka masuk kategori mampu di sini. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan adalah yang dimaksud tadi mampu, mohon ya saya ralat dulu ya. Yang tadi yang dimaksud mampu yang 4 hari tadi kelebihan rezeki ya, kelebihan rezeki. Yang rezeki ini bisa membeli hewan kurban yang tidak mengganggu nafkah wajib di dalam rumah tangganya. Nafkah wajib dalam rumah tangganya. Umpama kita di rumah tangga ada anak, ada istri dan sebagainya, memerlukan biaya hidup di rumah tangga itu umpama berapa? 5 juta umpama. Banyak kan 5 juta? Biaya hidup di rumah tangga 3 juta? Cukup itu 3 juta di rumah tangga. Nggak sanggup ya? Nah itu ya, itu 3 juta ini. Jadi 3 juta ini 3 juta ini. Dalam 4 hari ini kita punya kelebihan rezeki, aman sudah. Seperti itu. Itu disebut namanya mampu. Ya, dan itu kan sebulan ya, hitungan 3 sebulan ya. Hitungan sebulan. Nah, itu. Kalau hitungan 4 hari ya hitung aja. Kalau 3 juta dibagi 10 berapa? 100.000. Berarti kita biaya hidupnya 100.000 sehari. Apabila kita punya kelebihan anggap 500.000 sehari 4 hari itu, lalu ada biaya untuk membeli hewan kurban, maka sudah dikategorikan mampu. Itu pendapat yang agak ketegasan. Pendapat yang lain mengatakan adalah orang yang dikatakan mampu itu adalah orang yang sudah sampai hartanya, sampai nisab hartanya. Ini nisab zakat. Hartanya itu sudah sampai nisab zakat. Nah, maka itu masuk kategori mampu sudah. Zakat harta itu 82 gram emas. Kalau kita hitung emas itu segramnya berapa? 700.000 ada sekarang? Berapa? 1.100.000. 1.100.000 kali 82. Berapa kira-kira sekarang? 82 juta. 100.000-nya 100 kali 8. Berapa? 90 juta 200. Kalau kita mempunyai uang simpanan 90 juta 200, maka itu sudah masuk kategori mampu. Itu lebih parah dari lebih ringan daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan dasar tuh mampunya. Kalau ini betul-betul mampu. Jadi kalau bapak-bapak punya uang simpanan 90 berapa tadi? 90. Anggaplah 90 juta, jangan pelit-pelit sama Allah Ta'ala. Maka itu sudah masuk kategori mampu. Ini parah, ini kalau nggak berkorban makruh, betul-betul makruh ini. Ya, betul-betul makruh. Kalau menurut pendapat yang lain, hukumnya fardu ain. Di mazhab yang lain hukumnya fardu ain. Kalau yang tadi, kalau tidak sampai nisab zakat namanya sunnah muakkadah saja. Tapi kalau sudah sampai zakat hartanya itu menurut pendapat yang lain mengatakan fardu ain sudah hukumnya. Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak ada fardu ain. Kurban itu hukum asalnya hanyalah sunnah muakkad. Tidak hukumnya bukan wajib kecuali kalau bernadar. Kalau bernadar, umpama ada orang mau jual rumah dan laku-laku, dia bilang ya Allah, kata dia nih, kalau saya jual rumah ini laku tahun ini saya akan berkorban sapi. Harga rumahnya 1M. Ya, 1M. Saya akan kurban limosin katanya.
laku 1 M, maka wajib menanya, maka wajib korban dia. Nah, akhirnya apa? Nah, dia tadi niatnya limosin, ya sudah limosin. Harga limosin berapa sekarang? Tahu sapi limosin? Sapi yang gede, ada harganya 80 juta, 40-an ya, 40-an. Nah, beli itu wajib hukum. Nah, tapi hukum asalnya sunnah, tidak menjadi wajib kecuali dinadarkan kurban tadi. Mudah dipaham dulu ini ya. Kemudian adapun kurban sunnah itu disunahkan untuk dibagi menjadi 3 bahagian. Jadi sepertiganya itu dia makan, dan keluarga yang dia wajib nafkahi diambil sepertiga tadi. Kemudian sepertiganya yang kedua itu dia sedekahkan, dan sepertiga yang ketiga dia hadiahkan. Ada perbedaan antara sedekah dengan hadiah. Kalau sedekah itu adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang level ekonominya di bawah kita. Itu kita bisa artikan namanya sedekah. Jadi sedekah itu kita nolong orang lah ya, bantu orang. Nah, orang. Jadi level ekonominya di bawah kita, kita kasihkan sesuatu, kita bilang sedekah. Tapi kalau hadiah adalah kita memberikan seseorang, ya kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang orang ini level ekonominya sama dengan kita, atau di atas kita, atau level ekonominya di bawah kita, tapi dia termasuk orang yang terhormat, ya terpandang di masyarakat, seperti dia seorang guru, seorang ustadz, seorang habaib, tokoh masyarakat. Maka ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, jangan kita bilang sedekah, tapi kita bilang hadiah. Kenapa? Karena hadiah ini sebagai penghormatan, penghargaan kepada orang itu. Tidak pantas dan kurang etis kalau seandainya kita berikan sesuatu kepada ustadz. Ustadz, saya mau sedekah sama ustadz. Ustadznya datang pakai mobil, kan tidak enak katanya. Kasih, jangan bilang sedekah, hadiah saja. Oh iya, hadiah untuk ustadz. Nah itu bagus tuh. Nah seperti itu tuh ya. Itu kalau seandainya kurban sunnah. Nah oleh karenanya kurban sunnah ini siapapun boleh memakannya. Mau dia orang kaya, mau orang miskin, bagi-bagi sudah boleh. Bahkan para ulama kita membolehkannya. Banyak ulama yang membolehkan memberikan daging kurban itu kepada non muslim. Tetangga kita ada yang bukan muslim sini. Kalau kita mau mengasihkan daging kurban itu tidak apa-apa. Ya, hampir rata-rata ulama tidak melarang itu. Kalaupun ada yang melarang ya mungkin tegas ya ulama masalah itu. Nah, beda kalau kurban nadar. Kalau kurban nadar itu statusnya kayak zakat sudah. Artinya, maksudnya hukumnya wajib nih ya. Maka kurban nadar ini tidak boleh diambil sedikit pun oleh pemilik kurban itu. Jadi kalau kurban nadar sudah diberikan semuanya kepada orang lain. Diberikan semuanya kepada orang, sedikit pun dia tidak boleh memakan, dan keluarga yang dia wajib nafkahi seperti istrinya, anaknya atau orang tuanya, atau saudari perempuan yang tinggal sama dia yang dia nafkahi, ini tidak boleh satu keluarga dalam, ya bahasanya satu kakak lah ya. Ya, itu nggak boleh makan daging kurban yang kurban nadar tadi. Paham ya kira-kira ya? Dia sedekahkan semuanya, dia kasihkan sama orang. Dan kurban nadar ini juga tidak boleh dimakan oleh sama orang yang bukan orang Islam. Ya, jadi semuanya orang Islam, karena ada ulama yang mengatakan itu statusnya seperti zakat. Zakat kan tidak bisa diberikan kepada orang non muslim kecuali dia mu'alaf. Nah, jadi perbedaannya kurban sunnah dengan kurban wajib seperti itu. Kembali ke sunnah tadi, jadi siapapun boleh makan daging kurban ya, tidak ada larangan. Cuman ya tadi kalau kita orang kaya artinya sering makan daging, ya paham-paham lah, jangan terlalu banyak makan daging. Kebanyakan daging sudah di tubuh kita ini. Kebanyakan lemak, ya sudahlah kasihkan orang lain. Bagi. Ini nanti ada panitia, ya panitia, kata panitia
bilang sama Irmanya, Irma sini. Ya Pak Haji, ini kasihkan sama itu rumah Pak Haji yang di sana itu. Bilang ini daging kurban sedekah untuk Pak Haji. Oh iya. Datang anak muda ini. Ting tung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Panitia kurban Pak Haji. Oh iya. Buka. Ada apa? Ini Pak Haji. Jadi panitia kurban di masjid. Kata panitia kurban, ini kurban daging kurban sedekah untuk Pak Haji. Sedekah Pak Haji. Kalau dia paham tersinggung untuk Pak Haji. Oh jangan bilang sedekah, ini hadiah. Oh enggak Pak Haji. Kata panitia kurban, ini sedekah bukan hadiah. Kenapa? Karena Pak Haji seumur umur gak pernah berkurban. Nah, ya. Ada orang seumur umur gak pernah berkurban. Yang ada malah daging kurban. Beli handphone mahal. Handphonenya handphone yang apa namanya? Apple apa nanti? Pro lagi, yang harganya bisa sampai berapa? 21 juta. Bisa berangkat umrah sudah itu. Mahal banget itu. Kurban nggak bisa. Motor bisa, ini bisa. Kurban nggak, seumur umur nggak bisa. La ilaha illallah. Ini kan sungguh terlalu manusia ini. Nah seperti itu. Baik, masih ada waktu beberapa menit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggih, Pak Haji. Ya. Satu sapi. Uang kas apa? Masjid. Uang kas RT ya. Baik. Kemudian dua orang itu di atas namakan siapa? Di atas namakan kan sapi kan 7 orang tuh. Iya, kan 2 orangnya nggak ada. Nah, kemudian diambil pakai duit kas RT. Nah, dua orang itu satu ekor sapi itu untuk 5 orang saja atau tambah 2 orang lagi? Paham nggak maksud saya? 5 orang nih, kan ya, sapinya 5 orang. Kemudian supaya bisa beli sapi ditambah duit kas, kan ya, genap tuh. Jadi harganya bisa beli sapi. Nah pertanyaannya, 1 ekor sapi ini untuk 5 orang atau untuk 7 orang? Yang 2 orang ini di atas namakan siapa? No. Gini ya, intinya gini. Kalau pakai duit umum itu harus ada kejelasannya. Arti kejelasan gini ya. Ridho enggak orang-orang yang menyumbang itu? Ridho enggak kira-kira? Kalau seandainya sumbangan itu orang-orang yang nyumbang itu kas RT ya, kata enggak apa-apa kata. Kalau dia dikatakan ridho ya sudah enggak apa-apa. Tapi hampir rata-rata yang saya tahu tuh ada aja yang nyelutuk. Iya enggak? Ada duit kas dipakai gimana itu? Itu kan duit kas RT kan untuk ini kan. Nah, tapi enggak, tergantung lah ya. Intinya masalah duit ini jangan ada dusta di antara kita. Harus ada kejelasan. Menurut saya pribadi, kalau seandainya tidak mencukupi orangnya, duitnya enggak mencukupi, orangnya tidak mencukupi cuma 5 orang, maka belikanlah sapi yang agak kecilan. Tetap sapi, tapi harganya tidak semahal yang 7 orang. Ada kok. Saya dapat sapi 11 juta. Asal bisa beli kurban saja kata saya. Karena di pondok saya itu tidak ada kurban, artinya tidak kurban yang 7 orang, kurbannya kurban kolektif. Artinya satu pesantren itu nyumbang, terserah mau menyumbang 50 kah, 100 kah dari orang tua ini. Nah saya sudah bilang sama orang tua santri, ini sebenarnya bukan kurban. Kita beli sapi aja, untuk apa? Melatih anak-anak supaya punya jiwa kurban. Di SD kan, di madrasah-madrasah kan begitu tuh banyaknya. Cuman saya bilang sama orang tua santri, daripada sapi ini dipotong hanya sebagai sapi biasa,
kami minta ridho, minta halal orang tua santri mengikhlaskan sapi ini diatasnamakan dengan atas nama ustadz-ustadznya. Nah seperti itu. Seperti itu caranya. Jadi orang tua tidak apa-apa katanya. Ya sudah, setiap tahun kita mengadakan begitu. Jadi orang tua kumpulan duit, ada yang 100, ada yang 50. Kalau kurang saya yang nambahin. Saya yang nambahin. Kemudian kita belikan sapi, kita atasnamakan ustadz-ustadznya, kita potong, kita jadikan hewan kurban. Bagi-bagi satu pesantren. Seperti tahun ini, jangan pulang kata saya, tidak ada liburan kecuali nanti setelah motong sapi. Jadi hari itu di sore hari pada asar baru boleh pulang. Atau sudah dapat daging kurban silakan pulang. Tapi kalau seandainya belum pulang duluan, saya tidak mau kata saya. Jadi liburannya setelah dapat daging kurban semua baru boleh pulang. Gotong royong, jadi santri gotong royong, orang tua santri saya minta tolong bapak ibu yang datang yang tidak punya keperluan, tidak ada keperluan, tidak ada kesibukan, datang ke pesantren bantu-bantu, motong daging, masakin, kita rame-rame gitu. Udah dipaham kira-kira? Nah, kan begitu di SD kan gitu, nyumbangan ada yang 50 atau berapa enggak tahu. 100.000 kali muridnya 500 orang. Berapa itu? 50 juta. Dia atas nama guru kan. Itu caranya seperti itu. Baik seperti itu melatih anak-anak untuk berkorban. Terkadang ada juga yang nyumbang. Saya kemarin sudah bilang sama rata, ini sapinya 11 juta, yang nyumbang baru 5 juta. Masih kurang ini kata saya. Tapi namanya orang tua keperluan banyak, saya tidak maksa. Namanya juga sumbangan. Nanti kurang saya yang nambahin. Saya yang nambahin. Nah, seperti itu ya. Hampir rata-rata sekolah begitu. Cuman ya tadi sebaiknya diatasnamakan gurunya dengan izin ke orang tuanya supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Begitu juga yang saya tahu ya dulu, nggak tahu sampai sekarang apa ya. Bondi, tau bondi ya? Itu kan di mana dia punya ada sarang walet. Di situ biasanya dia nyumbang sapi. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak? Kurang ya, karena waletnya banyak nggak berhasil. Kurang lah ya, karena ya waletnya kan banyak nggak berhasil. Waletnya kan untung-untungan. Itu saya bilang sama anak buahnya, itu sebaiknya sapi itu diatasnamakan kepada anak buahnya. Jadi yang nyumbang bondi, kemudian sapi itu nanti diatasnamakan muridnya, diatasnamakan anak buahnya yang Islam. Tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Nah seperti itu. Baik, ada lagi? Nggak boleh dijual, nggak boleh dijadikan upah. Jadi kalau mau ngasih aja gitu. Tukang jagal, Pak ini jatah sampean ya. Biasa kan gitu tukang jagalnya, sudah ambil aja. Ya. Di sini sih umumnya memang nggak ada yang ngelola Ustaz. Kalau ada yang ngelola kan bisa dibagi juga itu. Kalau misalkan ada pengambil yang ngambil gimana? Ambil aja. Kasihkan aja. Kalau dia bahasanya ini ngasih duit. Ya pokoknya intinya jangan akadnya itu jangan akad jual beli itu. Intinya akadnya jangan akad jual beli, intinya seperti itu sudah. Jadi kalau dia mau ngasih duit ya ini Pak saya terima kasih ini untuk kas masjid, ya sudah masukkan kas masjid sebagai infaknya dia. Tapi bukan niat jual beli. Intinya jangan akad jual beli kan permasalahan akadnya itu. Di tempat saya itu kulitnya itu dipotong-potong, dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi, sudah dipotong-potong, masukkan kompe, dibersihkan. Kepala aja berebut, kaki berebut, usus tuh berebut itu. Usus berebut. Ya pokoknya habis Idul Adha itu siap-siap lah obat asam urat itu. Obat kolesterol, asam urat itu ala kuliah. Baik, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi? Kalau kurban atas nama yang sudah meninggal
Atas nama orang meninggal itu sebenarnya tidak dianjurkan kecuali orang yang meninggal itu ada wasiat. Katakannya umpama mama kita, nak mama ini belum pernah berkorban. Nanti kalau mama meninggal, tolong korbankan mama, itu ada harta warisan mama. Kalau dia ada wasiat nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak berwasiat, tidak dianjurkan kita mengorbankan untuk orang meninggal dunia. Kalau berwasiat berarti hukumnya jadi nazar, jadi wajib. Ya kalau dia punya duit kita korbankan, ya, kita korbankan atas nama dia. Tapi ada juga yang mengatakan ya seperti orang tahlilan, artinya yang berkorban orang yang hidup, nanti sampaikan pahalanya untuk orang yang mati. Ya. Jadi yang berkorban adalah orang yang hidup, anaknya umpama, ya Allah, saya berkorban tahun ini, sampaikanlah pahala korban ini untuk mamaku. Ya kalau dia niat seperti itu, wallah alam apakah ada pendapat yang membolehkan atau tidak. Tapi korban ini sebenarnya kalau orang meninggal tidak diatasnamakan kepada orang yang mati kecuali dia ada wasiat. Itu pendapat ulama kebanyakan. Wallah alam kalau ada yang mengatakan korban itu kalau korban orang mati seperti seperti tahlilan. Artinya yang berkorban orang yang hidup atas nama yang hidup, lalu dia hadiahkan pahalanya untuk orang yang mati. Allahu a'lam. Ada lagi permasalahan? Itu mendengar satu korban itu harus dia begitu, jadi orang itu ditaati, itu harus permisi yang namanya korban itu. Ya. Jadi gini ya, panitia korban ini sebegini tuh ya. Kita anggap saja sapi itu anggap saja nih ya, dagingnya 70 kilo. Biar enak nih, gampang ya, 70 kilo. Jadi 70 kilo itu kita bagi dulu sepertiga. Berarti apa ya? 70 kilo. Supaya enak berapa? 30 30. Nah, 30 kilo nih ya. 30 kilo ini dibagi ke 7 orang. Gitu kan ya? Umpama nih berat sapi berapa kira-kira dulu? Ya biar enak nih. Ada 80 kilo 100 besaran. Ada yang sekitar harga 18 atau 80-an kilo. 80, anggaplah 80 kilo. Jadi 80 kilo ini kita bagi 3 dulu. Berapa 80 bagi 3? 27 kilo. Itu dagingnya doang nih ya. 27 kilo. Anggaplah 27 kilo. 27 kilo ini kita bagi 3 lagi. Berapa? 9 kilo. Jadi setiap orang yang berkurban itu jatahnya dia 9 kilo daging. Jatahnya ini nih. Ada daging 2/3. Jadi 9 kilo kali 7 sama dengan berapa? 9 kali 7? 63 kilo. 60? Betul lah. 9 63 kilo. Masih ada berapa kilo lagi? Nggak kebanyakan. Ini 80 kilo kan ya? 80 kilo dibagi 3 berapa? 27 kilo per orang. Ini kan 27 kilo kan ya? 27 kilo dibagi 3. 9 kan ya? Jadi 27 kilo dibagi 3, 9 kilo itu bagi orang yang berkurban. Sisa berapa lagi? 18 kilo kan ya? 18 kilo. 18 kilo ini nanti dibagikan. Jadi setiap orang yang berkurban itu mendapatkan 9 kilo dulu. Paham gak maksud saya ini? Ya? 90 kilo, 9 kilo. 9 kilo, 9 kilo, 9 kilo. Nah 9 kali 7 berapa tadi? 63. Berat sapi? 80. Kok banyak banget? Yang 27 tadi dibagi 7 gitu kan? 27 kilo tadi dibagi 7 orang tadi. Dibagi 7. Dibagi 7. Oh iya, bagi 7 ya. Itu ya. Oh iya.
Jadi bingung saya. Jadi gini, 80 kilo ya, 80 kilo dibagi 3 berapa? 27. 27 bagi 7 berapa? 3 kilo. Anggaplah 3 kilo setengah. Tambah tulang lah 4 kilo. Atau 4 kilo setengah. Dah, setiap jatahnya itu 45 kilo, 4 kilo setengah sama tulang-tulangnya. Nah, sisanya bagikan sudah. Yang sepertiganya tadi untuk yang sedekah, sepertiganya untuk hadiah. Mudah dipaham kira-kira? Seperti itu. Jadi nanti panitia sudah memberikan ini jatah Bapak, nanti panitia ini mengelola, Pak, ini sisanya yang 2/3 ini kita panitia mengelolanya. Oh iya Pak, silakan. Sudah. Panitia yang membagikan sedekahkan, dibagi hadiahkan, terserah. Jadi itu sudah direlakan untuk ke panitia yang membagikan tadi. Mudah dipaham kira-kira? Nah, begitu. Ada lagi? Ya silakan saja. Pokoknya intinya gini ya, daging kurban ini tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah. Jadi tukang jagal umpama jatahnya ini upahnya kepala, jangan diniatkan sebagai upah. Akadnya jangan upah. Hadiah saja, mau kasihkan saja. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau tukang jagal dari kasih kepala jangan marah-marah. Dan panitia yang ngatur. Panitia yang ngatur. Kalau ekor tetap dibagi-bagi terus. Terserah sudah bagi-bagi sudah. Kalau nah juga hati ya, saya lupa tadi. Hatinya sapi itu, hati korban itu dibagi 7. Jadi yang tukang korban itu, yang berkorban ambilkan hati itu dikasihkan semua. Jadi hati umpama beratnya berapa? Nah, 1 kilo atau 2 kilo, bagi sudah, bagi 7, bagi sudah. Hati tadi. Nah, seperti itu. Sini semua bagian dibagi kecil-kecil. Boleh juga, cuman yang berkorban itu lebih diutamakan makan hatinya. Yang berkorban lebih diutamakan makan hatinya. Baik, cukup ya. Insyaallah kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.